Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Dalam sehari terjadi 2 kebakaran di kota Jayapura. Suami istri di kota Jayapura tega membunuh pengusaha Penatu hanya karena sakit hati tidak diberikan pinjaman uang. Belum menerima SK pengangkatan, ratusan CPNS mendatangi kantor Gubernur Papua Selatan. Ratusan calon pegawai negeri sipil mendatangi kantor Gubernur Papua Selatan di Jalan Raya Mandala, Kabupaten Merauke, pada hari Senin. Mereka mempertanyakan surat keterangan pengangkatan yang hingga kini belum keluar. Mereka berorasi di depan kantor Gubernur dan meminta Pemprov segera menerbitkan SK karena selama ini pemerintah daerah hanya memberikan janji. Namun yang kami dengar informasi bahwa akan diadakan pengunduran lagi dan tanpa ada batas waktu, sehingga hal itu membuat kami para peserta CPNS 2024 perlu kejelasan informasi dan penetapan SK yang pasti dan akurat untuk kami. Belum ada penjelasan dari sampai saat ini belum ada penjelasan resmi. Untuk itu kami datang ketemu Bapak meminta konfirmasi penjelasan untuk kami bersama-sama teman-teman CPNS. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menerima para pengunjuk rasa dan ia meminta calon ASN bersabar. Gubernur berjanji dalam waktu dekat akan menerbitkan SK pengangkatan. Dalam proses berjalan terjadi dinamika. Ada aspirasi juga yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang dinyatakan belum beruntung, sehingga ada aspirasi juga yang sudah Bapak terima dan akan Bapak teruskan kepada Bapak Menteri untuk mendapatkan talaah serta pertimbangan dan keputusan. Nah, berkaitan dengan kelanjutan proses bagi calon ASN yang telah dinyatakan lulus dan ditetapkan oleh Kementerian tetap akan dilaksanakan ke tahap berikutnya. Pemprov Papua Selatan sejak Juli 2024 telah melakukan seleksi terhadap 6.000 pendaftar. Pada awal Januari lalu, Pemprov telah menerima 800 CPNS, namun hingga saat ini mereka belum menerima SK pengangkatan. Rencananya 800 ASN itu akan ditempatkan di sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga beras di Merauke kembali merangkak naik. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Menurut Ismail, salah seorang pedagang beras di Jalan Ermasu, penurunan suplai beras dari petani disebabkan cuaca yang tidak menentu. Banyak petani memilih menyimpan hasil panen mereka sebagai stok, sehingga pasokan ke pasar berkurang. Sejumlah pedagang beras di pasar juga mulai menyesuaikan harga. Beras jenis Inpari yang sebelumnya dijual Rp14.500 per kilogram, kini menjadi Rp15.000 per kilogram. Beras Ciliwung dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Sementara beras Mambramo naik dari Rp15.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Dari penggilingan. Penggilingan? Iya. Terus penggilingan itu biasa jual ke Bapak milih di penggilingan ya? Iya. Kenaikannya, iya rata-rata pantauan Bapak berapa sekarang kenaikannya di penggilingan? Kadang 500 sampai 1000. Jadi sudah naik Pak ya? Iya. Tapi harga yang dijual ini masih tetap harga lama? Masih, cuma itu sudah harga pas. Harga Nggak pas? bisa dikorting lagi ya. Biasanya kan kita kalau ambil 10 kilo biasanya kita korting 1000. Sekarang tidak lagi? Iya, sekarang enggak, harga pas. Oh, jadi ini kenaikannya sudah main-main 1000-2000 ya? Iya. Meski harga beras naik tidak mempengaruhi omset pedagang karena beras sudah menjadi kebutuhan sehari-hari warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Hujan yang terus-menerus turun di Merauke, Papua Selatan berdampak buruk terhadap nasib petani bawang merah. Banyak tanaman bawang merah tidak bisa dipanen karena rusak dan busuk akibat terendam air. Seperti yang dialami petani di kawasan distrik Tanah Miring, Kurik, dan Semangga. Akibatnya pasokan bawang merah ke pasar menjadi berkurang dan memicu kenaikan harga. Pedagang menjual bawang merah Rp80.000 per kilogram. Padahal jika normal, bawang hanya dijual Rp40.000 per kilogram. Tadinya sebelum 80 berapa harganya? Sebelum 80 itu ada yang 65 ya. Memang dari mana bawangnya nih? cuma dari Myanmar, Datangnya dari luar ya? Dari mana? dari Makassar. NTT itu? Ini bukan dari Makassar. Makassar. Pedagang juga mendatangkan bawang merah dari Makassar, Sulawesi Selatan untuk memenuhi kebutuhan bawang merah di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.